Selamat pagi, siang, sore, Ibu Febri. Kami dan kelompok akan menjelaskan tentang final project dari kelompok Cube. Yang pertama tentang perusahaan kami. Cube merupakan sebuah bisnis yang berada di bidang makanan dan minuman, yang menyasar pasar pelajar Indonesia kelas menengah bawah. Dalam memenuhi kebutuhan pelanggan kami, berusaha untuk menyediakan produk yang eksklusif, di mana produk-produk tersebut memiliki desain menarik dan berkualitas, di harga yang murah agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmatinya. Visi tersebut ditopang dengan model bisnis yang baru, dan akibatnya bisnis perlu beroperasi dengan sangat efisien melalui strategi cost leadership. Yes. Visi dan misi. Eksklusif itu inklusif. Misi Cube adalah untuk menyediakan sebuah produk dengan kualitas terbaik di harganya. Kami berharap melalui bisnis ini bisa memberikan nilai produk yang berkualitas, juga nilai untuk mendukung penghematan mereka. Ini dari tim kami ada Anjar di bawah, ada Rangga, ada saya dan ada Jonathan. Ini beberapa contoh produk kami. Yang pertama ada nasi kepal, ada moonrise, ada smoothies alpukat dan juga smoothies mangga. Peluang bisnis, kebutuhan yang belum terpenuhi, penawaran yang ada belum bisa memuaskan kebutuhan dan keinginan pelajar. Alasan pembuatan bisnis ini adalah untuk memuaskan pelajar melalui serangkaian pengalaman baru. Volume penjualan tinggi, melalui mitra afiliasi, target pasar menjadi mudah dijangkau. Kami memiliki traction bahwa setiap mitra afiliasi dapat menjual 20 pieces per hari. Hipotesis kami berlaku kelipatan. Industri analisis industri makanan dan minuman di Indonesia. Barrier to entry untuk masuk ke dalam industri makanan dan minuman di Indonesia dinilai sangatlah mudah. Hal ini karena modal awal yang diperlukan kecil dan struktur industri makanan dan minuman Indonesia dinilai terfragmentasi. Kompetitor adalah bisnis yang menyasar target pasar serupa dengan produk yang serupa. Kami juga mendefinisikan sebagai produk alternatif bagi pelanggan. Yang pertama ada Mixue, menawarkan ice cream dengan rentang harga 8.000 hingga 22.000 dengan kualitas yang baik. UMKM, Kawitan, yang menawarkan berbagai minuman dengan rentang harga 18.000 hingga 35.000. Nagoya Coffee, sama dengan Kawitan, produk yang ditawarkan serupa dan Nagoya selalu dijadikan alternatif sebagai produk substitut bagi pelanggan. Position Map, berikut adalah map yang menunjukkan posisi Cube di pasar. Tingkat keunggulan kami yaitu di harga dan juga keunikan sebuah produk. Unik di sini bukan hanya soal desain, kemasan, tetapi tampilan estetika produknya. Kami ingin menyediakan sebuah produk yang memiliki tingkat estetika yang lebih tinggi daripada Mixue dan Kawitan. Bisa dikatakan bahwa tingkat estetika produk yang ingin kami tawarkan hampir setara dengan Starbucks, hanya saja berada di harga yang jauh lebih murah. Target market. Market ideal kami itu ada di jenjang SMP dan SMA. Memerlukan sebuah produk yang unik dan menarik dengan harga yang kompetitif. Untuk umur di kisaran 13 sampai 16 tahun dan 16 sampai 19 tahun. Untuk jenis kelamin itu laki-laki dan perempuan. Geografisnya berada di dominan di pedesaan. Status sosial kelas menengah sampai menengah bawah. Jenjang kuliah memerlukan sebuah produk yang terjangkau dengan kualitas yang baik. Umur 19 sampai 22 tahun. Gender laki-laki dan perempuan. Untuk geografis ada dominan di perkotaan. Status sosial kelas menengah sampai bawah. Oke, pertama di sini ada size the market atau ukuran dari pasar. Tingkat pertumbuhan pelajar memang kecil, namun kami percaya bahwa eksistensinya tidak akan pernah hilang karena sistem pendidikan. Dan ini ada 45 juta jumlah pelajar yang berada di seluruh Indonesia. Hanya saja 50% diantaranya adalah jenjang SD. Dan karena jenjang SD itu bukan bagian dari target pasar kami, oleh karena itu ada 24,5 juta aja target pasar Cube yang
berada di jenjang SMP hingga kuliah. Untuk tahun 2021 dan juga 2022, pertumbuhannya negatif di 2,01% saja. Next. Oke, di sini ada perencanaan pemasaran. Pertama, Q memposisikan sebagai produk yang terjangkau dan berkualitas baik atau setidaknya cukup bagi pelanggan. Oleh karena itu juga ini disesuaikan dengan daya beli mereka. Dan poin pembeda kita atau point differentiation, Cube adalah sebagai produk yang unik secara desain dan juga menarik secara kemasan. So, hal ini perlu di backing up dengan positioning atau dengan marketing mix yang solid, khususnya di bagian pricing dan juga produk. Next. Selanjutnya ada bisnis model Canvas. Pertama ada customer segment. Di sini ada seperti yang kita singgung di awal, ada jenjang SMP, SMA, dan juga kuliah. Lalu kita mendapatkan beberapa data yang kita analisis hingga akhirnya menemukan sebuah value proposition yang setidaknya ini relevan bagi mereka. Dan di sini ada kualitas yang terbaik, kualitas yang baik, produk terjangkau, produk unik, dan juga rasa enak, dan juga didukung dengan sistem delivery kita sendiri. Lalu ada key partnership, di sini ada afiliasi, supplier bahan baku makanan dan juga minuman, mitra distribusi, supplier packaging, angel investor, dan juga outsourcing. Dari key partnership ini ada key resources yang kita dapatkan mulai dari bahan baku, karyawan, seller, mitra distribusi, dan juga dana. Dan hal ini digunakan untuk aktivitas kita, aktivitas bisnis, yaitu production, R&D, research and development, akuisisi mitra, promotion, pitching, dan juga distribusi. Lalu dari value proposition ini kita mencoba untuk mendeliver value melalui beberapa channel yang ada, mulai dari gerai, sosial media, dan juga afiliasi. Dan untuk customer relationship-nya sendiri, yaitu di feedback, promosi, dan juga diskon sebagai upaya untuk meningkatkan retensi rate yang tinggi. Lalu ada cost structure. Di sini ada biaya tetap, biaya bahan baku, biaya komisi, dan juga biaya pemasaran. Untuk revenue streams-nya juga ada dua, yaitu di penjualan produk dan juga pendapatan distribusi barang. Bisa di next. Key success factor. Pertama ada validasi model bisnis. Salah satu faktor kesuksesan kunci kami adalah validasi di sistem delivery, karena seluruh model bisnis kami, baik pada tahap awal ataupun rencana di masa depan, itu mengerucut terhadap satu hal, yaitu sistem delivery. So, kami perlu menguji model bisnis tersebut apakah viable atau tidak. Ketika model bisnis ini tervalidasi, maka tinggi cost yang kecil secara jangka panjang. Lalu yang kedua ada validasi di produk. Semua rencana yang dibuat itu menggunakan asumsi bahwa produk dapat diterima oleh pasar dengan retensi rate yang tinggi. Ini merupakan faktor kunci selanjutnya agar rencana dapat berjalan dengan baik. Produk yang tervalidasi pasti akan diterima dengan sangat baik oleh pasar dan pelanggan akan melakukan pembelian yang secara berulang. Mungkin sekian dari kami dan selamat malam.